Ayo kita gaskan lagi. Jangan lupa like, komen ya. Para petualang kisah, sambutlah kelanjutan epik yang telah kita nantikan. Di episode sebelumnya, diperlihatkan kemunculan dua pilar kekuatan aliansi Dosian yang mengerikan, Jin Tianlong, Sang, dan Zhu Yuanbei. Pertarungan sengit pun pecah. Xiao Yan, dengan segala keberaniannya, harus berhadapan langsung dengan Jin Tianlong, sebuah kekuatan yang jauh melampaui batas kemampuannya saat ini. Setiap serangan Jin Tianlong adalah badai yang tak terhindarkan, menghantam Xiao Yan hingga ia terhuyung tumbang. Dia didesak, dipaksa ke ambang batas, seolah tak ada celah untuk bernapas di hadapan dominasi Jenderal Dosian itu. Namun, tepat di saat kegelapan hendak menelan segalanya, saat Xiao Yan berada di ujung tanduk, dua bayangan familiar melesat bagai kilat. Dari langit gelap muncullah Le Bai dan Wu Tianyu. Kehadiran mereka seketika mengubah atmosfer, aura penindas Jin Tianlong seolah terpecah. Dengan tatapan tajam yang menusuk, Le Bai berseru lantang, suaranya menggelegar di medan perang, "Wahai para antek, lawan sejati kalian ada di sini." Melihat dua sosok itu, raut wajah Jin Tianlong yang sebelumnya angkuh kini memudar menjadi kengerian, keringat dingin membasahi dahinya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, bahkan terlalu tahu, siapa Le Bai dan Wu Tianyu. Mereka adalah salah satu orang terkuat dari kuil kuno. Wu Tianyu berkata kepada Le Bai dengan nada bosan, "Aku bosan melawan para bocah epik ini, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku yakin kau akan menikmati pertempuran ini dan memberikan pertunjukan yang menghibur." Le Bai mengangguk dengan semangat, menyeringai lebar. Ia tahu bahwa Wu Tianyu tidak tertarik pada pertempuran yang mudah, ia lebih suka menghadapi lawan yang kuat dan menantang. "Jangan khawatir, Wu Tianyu, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan melupakan kita," katanya dengan nada yang penuh janji. Le Bai menoleh ke Xiao Yan, menunggunya memberikan perintah. "Apa yang harus kami lakukan, Xiao Yan? Apakah yang mulia ingin orang ini hidup atau mati? Berikan saja perintah, dan kami akan melaksanakannya dengan segera," katanya dengan nada hormat. Xiao Yan, yang duduk bersila di tanah, menyipitkan mata, merenungkan situasinya. Pertempuran ini kembali mengingatkannya betapa lemahnya ia saat ini. Jika Le Bai dan Wu Tianyu tidak datang untuk membantunya, ia pasti sudah mati di tangan Jin Tianlong. Ia harus menjadi lebih kuat, ia harus meningkatkan kekuatannya agar tidak lagi bergantung pada orang lain. "Nama keluarganya Jin?" "Ya," gumam Xiao Yan dengan nada dingin. "Jika begitu, habisi saja dia, tapi aku punya satu permintaan. Saudara Le Bai, tolong biarkan jiwanya utuh untukku, aku memiliki rencana untuknya." "Jangan panggil aku senior, Xiao Yan," kata Le Bai sambil tersenyum lebar. "Kita adalah saudara sekarang, jadi panggil saja aku Saudara Le Bai." Xiao Yan mengangguk, menghargai persahabatan yang ditawarkan oleh Le Bai. Ia menutup matanya, fokus pada pemulihan lukanya. Sementara itu, klon iblis keabadian masih tergeletak tak berdaya di lubang yang dalam. Lukanya jauh lebih parah dari Xiao Yan. Klon itu membutuhkan perawatan medis segera. Sepertinya dia harus rawat inap di UGD, pikir Xiao Yan dengan khawatir. Le Bai tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan raungan yang menggelegar, ia melesat ke udara. Tubuhnya diselimuti oleh guntur yang sangat kuat, memancarkan aura dahsyat yang jauh melampaui Jin Tianlong. Langit di atas mereka bergemuruh dengan dahsyat, seolah menyambut kedatangan sang penguasa petir, Le Bai, yang memancarkan aura luar biasa. Ekspresi Jin Tianlong berubah drastis. Dari angkuh menjadi pucat pasi. "Sial, aku terpaksa melawan mereka," batinnya, menyadari betapa putus asanya situasinya. Ia segera mengeluarkan pedangnya. Sisa-sisa origin ki-nya ia tingkatkan ke batas maksimal, tahu betul ini adalah pertarungan hidup atau mati yang tak bisa ia hindari. Akhirnya, bentrok kekuatan antara mereka pun tidak terhindarkan. Boom, suara yang memekakkan telinga mengguncang seluruh medan pertempuran. Pedang Jin Tianlong, yang tak tertandingi saat melawan Xiao Yan, kini tampak rapuh dan tak berdaya di hadapan tinju Le Bai. Tekanan kuat menyebar, membuat Jin Tianlong terdiam, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Pedangnya yang berharga hancur lebur menjadi serpihan logam, tak mampu menahan kekuatan dahsyat dari Le Bai. Tanpa ampun, Le Bai melesatkan tinju gunturnya berulang kali. Pukulan itu tak hanya memiliki kekuatan origin ki yang luar biasa, tetapi juga kekuatan guntur yang dahsyat, menyambar dan membakar. Guntur menyelimuti Jin Tianlong, membombardirnya tanpa henti. Jin Tianlong tampak seperti karung tinju, tak bisa menggerakkan tangannya sama sekali, hanya bisa menerima setiap pukulan yang menghantamnya. "Tolong maafkan kelancanganku, Tuan, aku bersedia melakukan apapun," teriak Jin Tianlong. Suaranya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, memohon belas kasihan. Namun, Le Bai tak menghiraukannya. Setelah beberapa pukulan bertubi-tubi, dada Jin Tianlong tenggelam ke dalam, tulangnya remuk, tengkoraknya hancur sebagian, darah dan otaknya menyembur keluar. Meski begitu, Le Bai tidak berhenti. Dengan tatapan dingin dan tanpa ampun, ia mengulurkan telapak tangannya ke kepala Jin Tianlong, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Mata Jin Tianlong membelalak, dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat ia melihat kematian di depan matanya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Le Bai menghancurkan kepala Jin Tianlong dengan satu pukulan yang mematikan. Boom, suara tulang yang remuk dan daging yang hancur bergema di seluruh medan pertempuran. Cahaya guntur melesat dengan liar,
menghancurkan tubuh Jin Tianlong hingga berkeping-keping, menyisakan hanya jiwanya yang berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri dari kematian yang tak terhindarkan. Tentu saja, Lei Bai tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ia telah berjanji kepada Xiao Yan untuk menjaga jiwa Jin Tianlong tetap utuh. Tunggu, wakil pemimpin aliansi Jin Wuye dan pemimpin aliansi Jin Taiwei tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Kalian akan menyesali perbuatan ini, teriak jiwa Jin Tianlong dengan nada putus asa, berusaha menakut-nakuti Lei Bai. Jiwa itu melesat secepat mungkin, mencoba melarikan diri dari cengkeraman Lei Bai, tetapi sebuah cahaya aneh menyapu jalannya, menghalangi jalur pelariannya. Zhu Yuanbai mengangkat tangannya dengan gerakan yang cepat dan tepat, memblokir jalur pelarian jiwa Jin Tianlong. Jiwa Jin Tianlong terkejut dan putus asa, tahu bahwa ia tidak akan selamat dari situasi ini. Sial kau, Zhu Yuanbai, kau pengkhianat, kau ingin membuatku musnah, teriaknya penuh amarah dan ketakutan. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang telah bangkit. Dengan labu dewa bermata 9 di tangannya, ia menatap tajam jiwa Jin Tianlong. Tanpa basa-basi, ia berkata, inilah akhir hidupmu, Jin Tianlong. Dalam sekejap, jiwa yang berteriak ketakutan itu tersedot ke dalam labu, disegel di dalam untuk selamanya. Pertempuran ini berakhir sangat singkat, tetapi dampaknya akan terasa untuk waktu yang lama. Lei Bai kembali menoleh ke Xiao Yan, tersenyum puas. Matanya bertemu dengan Zhu Yuanbai, yang menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Lei Bai mengerutkan kening, merasakan aura kuat dan berbahaya dari Zhu Yuanbai. Apa yang harus kami lakukan pada orang-orang ini? Xiao Yan, apa yang mulia ingin mereka semua dihabisi? Berikan saja perintah, dan kami akan melaksanakannya tanpa ragu. Tanya Lei Bai, siap untuk membantai semua anggota aliansi Dosian yang tersisa. Zhu Yuanbai menatap Lei Bai dengan tenang, penuh keyakinan dan tanpa sedikit pun rasa takut. Jika kau tidak takut menghancurkan alam ini, aku tidak keberatan bertarung denganmu. Tapi aku ragu kau berani mengambil risiko itu, katanya dengan nada mengejek, menyiratkan bahwa pertempuran mereka akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Mata Lei Bai menyipit, merasakan ancaman terselubung dari Zhu Yuanbai, tapi ia sadar bahwa Zhu Yuanbai tidak berniat untuk menyerang. Ia hanya ingin melindungi anak buahnya dan memastikan mereka bisa melarikan diri dengan selamat. Xiao Yan membuka matanya, menatap Zhu Yuanbai dengan tatapan yang penuh arti. Terima kasih atas bantuanmu, Zhu Yuanbai, katanya lembut, menunjukkan bahwa ia menghargai tindakan Zhu Yuanbai, meskipun ia tahu bahwa Zhu Yuanbai memiliki motif tersembunyi. Zhu Yuanbai mengangguk dengan singkat, bergumam dengan nada meremehkan, kau benar-benar beruntung, Xiao Yan, aku tidak menyangka ada dua orang kuat yang melindungimu. Jika tidak, mungkin aku sendiri yang akan menghabisimu. Kehadiran Lei Bai dan Wu Tianyu memang di luar rencana Zhu Yuanbai dan Jin Tianlong. Namun, bagi Zhu Yuanbai, mereka bukanlah masalah yang berarti. Ia hanya datang untuk menghabisi Jin Tianlong, dan ia mendapatkan tumpangan gratis untuk melakukan itu. Sekarang, ia akan pergi dan melanjutkan rencananya yang sebenarnya, apapun itu. Xiao Yan tersenyum misterius, mengetahui bahwa Zhu Yuanbai memiliki motif tersembunyi. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku berharap kau yang mendapatkan keberuntungan itu, Zhu Yuanbai, katanya dengan nada yang penuh tantangan, menyiratkan bahwa ia akan siap untuk menghadapi Zhu Yuanbai di masa depan. Zhu Yuanbai tersenyum sinis, menunjukkan bahwa ia tidak takut pada Xiao Yan. Aku harap kau bisa bertarung denganku di kesempatan berikutnya. Xiao Yan, aku akan menantikan hari itu, katanya dengan nada yang penuh janji, menyiratkan bahwa pertempuran mereka di masa depan akan menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia berbalik dengan anggun. Ia memimpin orang-orang aliansi Dosian melesat pergi di atas bahtera mereka, meninggalkan benua Daoqi setelah diusir. Matanya tertuju pada Jiangsu dan Wu Zhen, yang mulia ketiga dan keempat dari aliansi Dosian, yang berdiri di dekatnya. Keduanya merasakan tatapannya dan merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi Zhu Yuanbai tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum misterius dan terus berjalan, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Singkat cerita, setelah pertempuran usai, cedera Xiao Yan yang tidak terlalu serius telah pulih sepenuhnya. Sekarang, ia berada di sebuah aula di benua Daudi. Ia melihat klon iblis keabadiannya masih tidak bisa bergerak. Sepertinya klon keabadian ini memerlukan perbaikan yang signifikan. Namun, ia tetap menghela napas lega karena baik benua Daoqi maupun benua Daudi tidak mengalami kerusakan parah akibat pertempuran di Xiao Mansion. Xiao Yan kemudian mengundang Lei Bai dan Wu Tianyu untuk minum teh dan berbincang santai. Xiao Yan mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Lei Bai tersenyum dan berkata bahwa mereka hanya mengikuti perintah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut dan bingung. Lalu dengan ragu bertanya maksud dari sebuah perintah, Lei Bai menjelaskan bahwa mereka mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Ratu, istri Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan tidak bisa menerima gelar Yang Mulia. Gelar ini mengacu pada orang terkuat di dunia sensi, bukan dirinya yang masih lemah. Xiao Yan mengoreksi Lei Bai, aku hanya reinkarnasi Yang Mulia. Panggil saja aku Xiao Yan. Gelar seperti Yang Mulia masih jauh dari jangkauanku. Yang Mulia Ratu adalah istri Yang Mulia, bukan istriku. Lei Bai menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu dan berkata bahwa ia sebenarnya tahu hal itu.
Tapi hubunganmu dengan Yang Mulia Ratu. Sebelum Lei Bai selesai berbicara, Xiao Yan memotongnya, aku adalah Xiao Yan, dan Yang Mulia Ratu adalah istri Yang Mulia, bukan istriku. Lei Bai menghela napas dan berkata, aku melihat Yang Mulia Ratu melukis semua gambarmu, itu sebabnya aku merasa sangat familiar saat bertemu denganmu. Lei Bai benar-benar bingung dengan perasaan Xiao Yan dan Ratu. Xiao Yan tidak ingin terus membahas topik ini, ia segera mengalihkan pembicaraan, aku punya pertanyaan. Sekarang aliansi Dosian sudah tahu tentang benua Daudi, apakah ada cara untuk menyembunyikan benua ini agar tidak bisa ditemukan? Wu Tianyu langsung menjawab, tidak bisa disembunyikan, tapi bisa dipindahkan. Selama bergerak secara tidak teratur, aliansi Dosian akan kesulitan mengunci posisinya. Mata Xiao Yan berbinar, ia melanjutkan, apakah ada cara untuk memindahkannya? Wu Tianyu mengangguk, caranya tidak sulit, cukup membentuk sebuah formasi. Senior, apakah Anda bisa mengatur formasi itu? Wu Tianyu mengangguk setuju. Xiao Yan mengucapkan terima kasih dan menangkupkan tangannya. Untuk sementara, ini akan menyelesaikan masalah keamanan benua Daudi. Tetapi dalam jangka panjang, jika Xiao Yan ingin menyelesaikan krisis ini sepenuhnya, ia harus segera merebut kembali aliansi Dosian dan mengatur ulang semua peraturan yang ada. Kuncinya adalah Jin Taiwei yang kekuatannya terlalu kuat, bahkan Klondeo asli tidak bisa melawannya. Jika Xiao Yan ingin merebut kembali aliansi Dosian, ia harus menghabisi Jin Taiwei. Untuk itu, ia harus segera melangkah ke tingkat keabadian, atau memiliki 9 klon yang sangat kuat melalui teknik penggabungan tubuh untuk mengalahkan Jin Taiwei. Namun, cara-cara ini membutuhkan banyak waktu. Xiao Yan bingung mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Melihat Xiao Yan sedang berpikir keras, Lei Bai bertanya dengan ragu, bukankah Yang Mulia telah merebut tubuh leluhur iblis keabadian? Dengan kekuatan fisiknya, seharusnya sangat mungkin mengalahkan Jin Tianlong dalam pertempuran sebelumnya. Xiao Yan tersenyum pahit, tubuh leluhur iblis keabadian memang sangat kuat, tapi itu hanya berlaku dalam kondisi puncaknya. Setelah mengambil tubuhnya, aku baru tahu tubuhnya benar-benar rusak saat bertarung sebelumnya. Tubuhnya hancur dan hampir mencapai batasnya, jadi aku tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat seperti yang kuprediksi. Lei Bai dan Wu Tianyu menatapnya dengan heran. Ketika membahas klon iblis keabadian, Xiao Yan teringat sesuatu. Ia bertanya, Senior, apakah Anda tahu di mana alkemis terkuat di dunia sensi berada? Atau mungkin di mana ada ramuan yang dapat memperbaiki tubuh? Lei Bai dan Wu Tianyu serempak menyebutkan, Istana Surgawi Pengobatan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, menggumamkan nama itu, karena ini pertama kalinya ia mendengarnya. Lei Bai mengangguk, Istana Surgawi Pengobatan terletak di kehampaan selatan, ini adalah ruang independen dan dikatakan bahwa alkemis terkuat di dunia sensi berkumpul di sana. Tidak ada kekurangan ramuan ajaib, dan jika kamu menginginkannya, kamu bisa mendapatkannya di sana. Xiao Yan rencana awalnya adalah pergi ke dunia bawah untuk mencari tim Fearless setelah mendapatkan jantung guntur. Namun, dengan situasi saat ini, ia ragu. Dengan kekuatannya sekarang, bahkan jika ia berhasil hidupkan mereka, ia khawatir akan membahayakan mereka. Kelemahannya juga yang hampir menghancurkan benua Daudi. Xiao Yan menyadari bahwa ia harus menjadi kuat sekarang, dan memulihkan klon iblis keabadian adalah prioritas utama. Sepertinya aku harus pergi dan melihat Istana Surgawi Pengobatan, gumamnya pada diri sendiri. Wu Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu juga seorang alkemis? Xiao Yan tersenyum, hanya alkemis biasa. Wu Tianyu mengangguk, lalu mengerutkan kening lagi. Dengan tubuh seperti klon iblis keabadian, dibutuhkan alkemis yang sangat kuat untuk menyempurnakan ramuannya. Bahkan jika kamu pergi ke sana dan memiliki resepnya, itu akan sangat rumit. Tidak peduli apapun sulitnya, aku akan pergi ke sana untuk memperbaiki klon keabadian. Lei Bai berkata bahwa di sebuah kehampaan di barat ada sebuah tempat latihan yang sangat mengerikan. Surga pembunuhan, kamu bisa meningkatkan kekuatan di sana. Hanya orang-orang terkuatlah yang mampu bertahan. Xiao Yan yang mendengar itu menjadi semangat. Wu Tianyu berkata, misi dari Yang Mulia Ratu telah selesai. Sudah waktunya kami pergi. Kami tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Melihat Wu Tianyu dalam suasana hati yang buruk, Lei Bai mengangguk dan perlahan berdiri. Ia menangkupkan tangan pada Xiao Yan. Kami harus segera pergi. Kita akan bertemu lagi di masa depan, dan aku harap kamu berhasil mencapai tujuanmu. Setelah berkata demikian, keduanya menghilang. Mereka muncul kembali di atas bahtera, yang kemudian berubah menjadi asap dan menghilang dari benua Daudi. Setelah Lei Bai dan Wu Tianyu pergi, Xiao Yan datang ke tempat pelatihan Xiao Wutian. Luka Xiao Wutian ternyata lebih serius dari yang ia bayangkan. Setelah menelan ramuan yang disempurnakan Xiao Yan, kondisinya membaik, dan trauma jiwanya berangsur pulih. Namun, luka di tubuh fisiknya tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Xiao Yan menyempurnakan beberapa ramuan lagi, dan berkat usahanya, Xiao Wutian akhirnya terbangun. Saat membuka mata, Xiao Wutian melihat Xiao Yan di hadapannya dan kewaspadaannya menghilang. Ia duduk perlahan dan bertanya, apakah Xiao Qi baik-baik saja? Bagaimanapun, ia telah menerima Xiao Qi sebagai murid dan harus melindunginya. Xiao Yan tersenyum, Xiao Qi baik-baik saja. Dia memberitahuku bahwa senior telah melindunginya dengan seluruh kekuatan, bahkan tidak peduli dengan nyawa sendiri. Aku berutang nyawa pada senior. Xiao Wutian menghela napas lega.
Namun, ia teringat Bai Xingyu yang begitu kuat sehingga ia tidak bisa melawannya. Xiao Qi adalah muridku, dan aku harus melindunginya dengan nyawaku sendiri. Tapi sayang, kehidupan lama ini terlalu lemah, mustahil bagiku untuk melindunginya. Xiao Wutian mengganti topik. Di mana orang-orang dari aliansi Douxian? Xiao Yan tanpa basa-basi menjelaskan bahwa ia telah membunuh semua yang perlu dibunuh. Sisanya dibiarkan pergi dan tidak akan menjadi masalah di masa depan. Xiao Wutian terkejut. Apakah kamu sudah menghabisi mereka semua? Xiao Yan mengangguk. Aku secara pribadi telah menghancurkan binatang jahat yang ingin merebut Xiao Qi. Xiao Wutian terdiam, lalu menghela napas. Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Xiao Yan menghela napas. Aku mungkin dianggap orang kuat di benua Doudi, tapi jika melihat seluruh lautan kehampaan di dunia sensi, kekuatanku tidak cukup. Jika tidak ada bantuan kali ini, aku khawatir bahkan aku tidak akan mampu melindungi benua Doudi. Xiao Wutian tertegun. Xiao Yan kemudian menceritakan semuanya. Setelah berbicara panjang lebar, ia teringat sesuatu. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada senior. Apakah King Lin telah meninggalkan benua Doudi? Xiao Wutian merenung. King Lin memang telah pergi. Xiao Yan terlihat gugup. Bagaimana ia pergi? Apakah senior tahu kemana ia pergi? Xiao Wutian menjawab, Kailin lah yang membawanya pergi. Xiao Yan semakin terkejut. Ia terus bertanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kecelakaan pada Kailin. Bahkan ia kembali untuk menjemput King Lin. Apakah mereka memberitahu senior kemana mereka akan pergi? Xiao Wutian menjelaskan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi bahtera yang mereka tumpangi cukup mewah. Xiao Yan bingung. Apakah mereka tidak meninggalkan sesuatu? Xiao Wutian mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Mereka meninggalkan slip batu giok ini. Slip batu giok muncul di tangannya. Xiao Yan mengambilnya dan memasukkan kekuatan spiritual. Sesaat kemudian, kata Dewa Kuno muncul. Xiao Yan menghela napas lega. Tampaknya Kailin dan King Lin dilindungi oleh kuil kuno, dan mereka akan lebih aman di sana. Sepertinya ketika Xiao Yan dalam penyamaran, Yang Mulia Ratu telah mengurus hal-hal ini untuknya. Tiba-tiba Xiao Yan mengerti mengapa ia bisa menjadi istri yang mulia. Seperti kata pepatah, di balik pria kuat, pasti ada wanita yang berbudi luhur. Setelah mengetahui berita tentang Kailin dan King Lin, satu-satunya hal yang mengganjal di hati Xiao Yan akhirnya terselesaikan. Sekarang ia bisa lebih fokus pada pelatihannya. Ia telah mendapatkan informasi tentang pelatihan peningkatan kekuatan dari Lei Bai. Tapi sebelum pergi ke surga pembunuhan, ia harus membuat beberapa persiapan. Pertama, ia harus pergi ke Istana Surgawi Pengobatan untuk mencari cara memulihkan klon iblis keabadian. Dengan klon iblis keabadian yang mencapai puncaknya, ia mungkin bisa selamat dari tempat yang digambarkan Wu Tianyu dengan... Setelah segala persiapan tuntas, dengan semangat membara di dada Xiao Yan, Zheng Hui, Ding Yue, dan Xiao Qi, sang istri tercinta, mereka akhirnya membulatkan tekad untuk berlayar menuju rumah surgawi obat. Tanpa menunda sedetik pun, bahtera agung mereka segera melesat membelah cakrawala, meninggalkan benua Doudi yang perlahan mengecil di bawah, dan sekali lagi menantang keheningan abadi, mengarungi lautan kehampaan yang tak bertepi. Kali ini, kapal Fearless Ark melesat menembus kehampaan selatan dengan kecepatan penuh. Perjalanan 100 tahun yang panjang dimulai, membawa Xiao Yan menuju istana pengobatan spiritual surgawi. Seabad lamanya berlalu, terasa bagai kedipan mata saja. Akhirnya, Fearless Ark tiba di tepian kehampaan selatan, di mana sebuah negeri biru yang memesona menyambut mereka dengan keindahan yang seolah terukir dari mimpi. Akhirnya, kita sampai juga, bisikku lirih, seolah tak percaya. Di tanah ini, hukum ditegakkan dengan keras, perkelahian adalah nista, terbang pun dilarang. Seperti yang telah menjadi kebiasaan, begitu kakinya menginjakkan tanah baru, Xiao Zhengi menghilang dalam sekejap, terseret oleh rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Seperti biasa, aku akan berkeliling mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namun, jauh di lubuk hati, Xiao Yan tahu pasti, dia sedang mencari jejak Tobrut, yang konon berada di kota ini. Xiao Yan, yang baru pertama kali tiba, memutuskan untuk menjelajahi rumah lelang terlebih dahulu untuk memahami pasar. Mungkin aku tidak akan langsung ke Istana Surgawi, aku akan menuju ke pelelangan terlebih dahulu. Sampai akhirnya dia pun tiba di sebuah rumah lelang yang sangat megah. Seorang wanita bernama Xiao Qing menyambutnya dengan hormat. Dia pun mengatakan ada keperluan apa Tuan, apakah Tuan ingin membeli bahan obat apa, atau Tuan ingin mencari janda. Dia pun memperlihatkan banyak pil obat dengan harga yang sangat mahal di atas 500 juta pil Origengi. Xiao Yan pun mengatakan ternyata bahan-bahan di sini sangat mahal, sepertinya aku harus mencari uang di sini terlebih dahulu, apakah ada sesuatu yang bisa dikerjakan yang dapat mendapatkan uang di tempat ini. Kemudian wanita itu mengatakan tentu saja ada beberapa tugas pembuatan pil dan jika Anda menyelesaikannya tentu Anda akan mendapatkan uang. Dia pun memperlihatkan gulungan pil tingkat dewa pertama dengan hadiah pil bersih kita 300 juta dan sampai 500 juta Origengi. Xiao Yan, yang masih merasa miskin, memilih tugas 500 juta, baiklah aku akan menyempurnakan pil penolak racun. Namun ketika Xiao Yan akan pergi, Xiao Qing juga memperkenalkan bahwa nanti ada kompetisi ramuan yang diadakan setiap 150 tahun, dengan hadiah 2 ramuan berkualitas tinggi. Xiao Yan mendengarnya bahagia,
Mungkin pil hadiah itu mungkin bisa memperbaiki klon iblis keabadiannya. Namun, biaya pendaftaran 1 miliar origin Ki kembali membuatnya tertegun. Namun tentu dia harus ikut dalam lomba alkemis ini. Xiao Yan akhirnya ia menyewa penginapan di kota ini. Xiao Yan bersiap menghadapi tantangan pertama untuk mendapatkan hadiah 500 juta origin Ki. Ia akan menyempurnakan pil pengusir racun. Matanya menyipit, menelusuri setiap detail resep yang terhampar di hadapannya. Ia menghela napas, lalu meraih Kuali Yanmo, memutuskan untuk nggak pakai jantung api, tapi api miliknya sendiri. Baginya, kunci ramuan ini ada di kekuatan spiritual, bukan sekadar api membara. Hampir 20 hari berlalu, waktu terasa lambat di kediaman Xiao Yan. Di luar, kekuatan spiritualnya menyebar, bikin para alkemis di pavilion sekitar berbisik-bisik. Aneh, muncul lagi kekuatan spiritual tingkat D, jangan-jangan ia akan ikut kompetisi ramuan juga. Alkemis kali ini emang pada jago, katanya sih, dari alam spiritual juga ada yang datang. Kekuatan spiritual mereka ngeri, bisa bikin ramuan paling top. Dengar-dengar, kompetisi ini beda dari biasanya. Selain hadiah biasa, ada hadiah misteri, itu yang bikin alkemis pada datang. Di tengah riuhnya bisikan para peserta lelang, Xiao Yan bergerak secepat kilat, tangannya yang cekatan menyambar pil yang baru saja selesai diproses. Energi spiritualnya masih berdenyut di sekitar pil itu, menandakan kesempurnaan yang baru saja dicapainya. Xiao King, seru Xiao Yan, suaranya memecah keheningan. Tidak lama kemudian, Xiao King muncul dengan langkah ragu, wajahnya memancarkan keraguan dan sedikit kecemasan. Duh, gagal kali ya, masa 20 hari bisa, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Dengan senyum canggung, ia mendekat. Gimana, Tuan, ada yang kurang? Xiao Yan hanya tersenyum tipis, menyimpan misteri di balik bibirnya. Dengan gerakan anggun, ia menunjukkan pil yang berkilauan itu. Sudah jadi, ucapnya tenang, namun matanya memancarkan kebanggaan. Kita bisa ambil hadiahnya sekarang. Mata Xiao King membulat sempurna, ekspresi kaget terpampang jelas di wajahnya. Wah, Tuan hebat banget, serunya dengan nada tak percaya. Bisa secepat ini, saya kira butuh waktu lebih lama. Akhirnya, Xiao Yan melangkah menuju meja penyerahan, menyerahkan pil tersebut kepada seorang pria yang bertugas mengumpulkan hasil karya para alkemis. Pria itu menatap Xiao Yan dengan pandangan meremehkan, namun begitu melihat pil di tangannya, ekspresinya berubah drastis. Pria penyambut itu menganalisis pil dengan seksama, matanya menyipit, dan ia mendesis dingin. Ini, mustahil, bisiknya tak percaya. Xiao Yan mengangkat alis, sedikit khawatir. Apakah ada masalah? Tanyanya dengan nada waspada. Pria itu menggeleng cepat, berusaha menutupi keterkejutannya. Tidak, Tuan terhormat, tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja, ramuan yang Anda sempurnakan jauh melebihi persyaratan. Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Pil ini memiliki lebih dari 800 pola, nilainya telah mencapai tingkat 9 dari tingkat suci. Pria itu menunduk hormat. Saya khawatir jika dilelang, pil ini akan laku lebih dari 500 juta pil origin K. Saya sarankan Tuan mengambil tingkatan hadiah yang lebih tinggi. Dengan gerakan hati-hati, pria itu menyerahkan hadiah 500 juta pil origin K. Tuan terhormat, lanjutnya dengan nada membujuk, dengan kemampuan Anda dapat memilih kembali hadiah tingkat kesulitan bintang 3 atau bahkan bintang 4, dengan harga 1 hingga 5 miliar, silakan tentukan ramuan apa yang akan Anda murnikan. Xiao yang terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat, apakah ada ramuan dengan tingkatan bintang 5 untuk dimurnikan? Tanyanya lembut, namun ada tekad yang kuat dalam suaranya. Pria itu terkejut. Apakah Tuan ingin mencoba hadiah perburuan tingkat bintang kelima? Xiao Yan mengangguk mantap. Aku perlu mencobanya untuk melihat kemampuan pemurnian obatku saat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, pil pengusir racun api abadi. Pria itu menelan ludah, merasa khawatir. Tuan, resep ini tidak akan mudah dimurnikan, ujarnya dengan nada memperingatkan. Apakah Tuan menyukai ramuan ini? Memang istimewa, tapi kesulitannya sangat tinggi. Saya sarankan pilih yang lain, tambahnya, berusaha meyakinkan Xiao Yan. Pria itu kembali menjelaskan dengan nada serius. Persyaratan wajibnya adalah sang alkemis harus memiliki jantung api legendaris, api abadi. Tanpa itu, tidak akan bisa. Hadiahnya 5 miliar pil origin K. Dalam hati, Xiao Yan bertanya kepada api abadi yang bersemayam di dalam dirinya, kau punya kesan dengan ramuan ini? Api abadi menjawab dengan nada kuno, mengapa harus memakai apiku jika memulihkan pil ini? Api abadi melanjutkan, sepanjang zaman, banyak orang kuat mencoba menjadikanku tuan mereka. Mereka membuatku kesal. Dahulu aku pun sempat meledakkan kekuatan api surgawiku, dan beberapa orang mati akibat terkena efeknya dan beberapa orang masih hidup namun mereka teracuni. Racun api ini akan terus menyerang tubuh dan jiwa seseorang hingga menghabisinya. Xiao Yan merenung, jadi, orang yang ingin pil ini adalah orang-orang yang telah mengejarmu zaman dulu. Jika aku berhasil mendapat hadiah 5 miliar, artinya aku menyembuhkan orang yang membutuhkan pil tersebut. Apa kamu tidak apa-apa jika aku membuatnya? Api abadi menjawab dengan nada setia. Aku mengabdi pada Tuan, semua keputusan ada di tangan Tuan. Mata Xiao Yan bersinar dengan tekad, ia menatap tegas ke pria itu dan berkata, aku akan memilih pil pengusir racun api.
Pria itu dan Xiao Qing terkejut mendengar pilihan Xiao Yan. Pria itu kembali bertanya dengan nada tak percaya, "Tuan yakin? Saya sudah jelaskan detailnya. Bahkan jika Tuan memiliki jantung api, Tuan harus memiliki api abadi yang legendaris." Xiao Yan menjawab dengan tegas, "Itu yang kuinginkan." Pria itu akhirnya menyerah. Melihat tekad yang tak tergoyahkan di mata Xiao Yan, ia membiarkan Xiao Yan menandatangani perjanjian rahasia, dan menyerahkan slip batu giok berisi resep kuno. Xiao Yan segera membeli semua bahan obat yang diperlukan, namun ia tahu bahwa kunci utamanya adalah Sementara itu, petugas yang melayani Xiao Yan tadi bergegas menuju pavilion lain, tempat 5 tetua sedang berdebat sengit. Petugas itu berteriak dengan napas terengah-engah, "Laporan penting, para tetua, seseorang baru saja mengambil resep ramuan pil pengusir racun api." Kelima tetua itu terdiam dan menoleh serentak ke arah petugas tersebut. Salah seorang tetua bertanya dengan nada tak percaya, "Apa katamu?" Petugas itu menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Seorang alkemis yang baru saja datang." Tetua yang lain menyela, "Alkemis tingkat berapa dia?" Petugas itu berkeringat dingin, merasa tertekan oleh tatapan tajam para tetua. Dia baru saja menyelesaikan tugas tingkat kesulitan bintang 1. Setelah berhasil, dia langsung kembali dan meminta resep pil pengusir racun api. Seorang tetua mencibir, sepertinya dia cuma alkemis tanpa otak. Li Songsang mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Waktu dia bikin ramuan tingkat pertama, apa ada yang aneh dengan hasilnya? Petugas itu ragu-ragu, merasa tertekan. Pil pengusir racun biasa butuh 500 pola, tapi pilnya punya lebih dari 800 pola. Kualitasnya mencapai tingkat suci tingkat ke-9, dan dia selesai cuma dalam 20 hari. Petugas itu menyerahkan pil buatan Xiao Yan kepada para tetua. Salah seorang tetua berkata dengan nada serius, "Kalau dia punya jantung api abadi, pasti ada jejaknya di ramuan ini." Mereka mencium aroma pil itu dengan seksama, berusaha mencari petunjuk. Salah seorang tetua bergumam dengan takjub, "Teknik alkemisnya luar biasa, tingkat penyelesaiannya sangat menakutkan. Dia pasti alkemis tingkat tinggi." Tetua yang lain menambahkan, "Kekuatan spiritualnya pasti kuat banget, bisa bikin lebih dari 800 pola cuma dalam 20 hari. Li Songsang berkata dengan nada khawatir, "Memang kemampuannya luar biasa, tapi nggak ada jejak api abadi di ramuan ini. Kita harus tanya pemimpin istana, Su Mei." Mereka segera menyerahkan pil itu ke Su Mei, pemimpin istana alkemis. Su Mei menutup mata dan menganalisis pil itu dengan api di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Su Mei membuka mata, tampak sedikit kecewa. "Nggak ada api abadi di dalam ramuan ini," ucapnya dengan nada datar. Seorang tetua bertanya dengan bingung, "Kalau gitu, kenapa dia ngotot mau bikin pil pengusir racun api? Apa dia nggak ngerti persyaratannya?" Su Mei menggelengkan kepala dengan bijak, "Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kalau orang ini beneran bisa bikin pil pengusir racun api, nggak ada ruginya kita dekati. Kita kirim orang buat ngawasin dia secara diam-diam aja. Jangan sampai kita bikin dia tersinggung." Semua tetua mengangguk setuju. Mereka segera mengirim pengawas untuk mengamati setiap gerakan Xiao Yan, memastikan bahwa mereka tidak kehilangan jejak alkemis misterius itu. Xiao Yan masih berada di pavilion, tidak segera memurnikan pil pengusir racun api. Sejak mendapatkan resep, ia tahu penyempurnaan pil itu mudah baginya. Namun, api keabadian memberitahunya bahwa orang yang terinfeksi racun api berada di rumah lelang. Mata Xiao Yan menyipit, menimbang pro dan kontra. Ia memutuskan untuk menunggu sambil menghisap rokok Magnum. Di rumah lelang, 5 tokoh penting semakin cemas. Lebih dari 10 hari berlalu tanpa ada pergerakan dari Xiao Yan. Mengapa orang itu belum membuat obat? Mungkinkah dia tidak memiliki api keabadian sama sekali? Sepertinya dia tidak tahu caranya, tapi kalau begitu, bukankah dia harus mengembalikan resep? Dia tidak melakukannya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti sedang menunggu. Sebaiknya kita kirim seseorang untuk mengujinya. Di tengah keheningan, kita bisa mengirim seseorang untuk memberitahunya, jika dalam waktu 1 bulan dia tidak mulai memurnikan obat, resepnya akan ditarik kembali. Keempatnya setuju. Sebagai penguasa pelelangan, pandangan tertuju pada Su Mei. Su Mei, meskipun sedikit cemas, mengangguk, "Tidak masalah jika kita mengujinya." Mereka mengutus Xiao Qing, sosok yang pertama kali menyambut Xiao Yan, karena ia dianggap tidak mungkin memprovokasi kemarahan Xiao Yan. Setibanya di pavilion, Xiao Qing memberi hormat. Xiao Yan yang sudah menyadari maksud kedatangannya, bertanya, "Ada masalah?" Xiao Qing menjelaskan peraturan rumah lelang. Setelah menerima hadiah untuk pencarian obat tingkat bintang 5, penyempurnaan harus dimulai dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, resep akan ditarik. Xiao Yan tertawa sinis. Apakah rumah lelang memiliki aturan tidak tertulis seperti itu? Wajah Xiao Qing pucat di bawah tekanan samar dari Xiao Yan. Ia terdiam. Xiao Yan menatapnya dalam. Sepertinya aturan ini ditambahkan mendadak. Xiao Qing segera berlutut, tidak berani berekspresi.
Kembalilah, kata Xiao Yan, jika mereka ingin resep ini kembali, biarkan orang yang menentukan aturan ini datang menemuiku langsung. Tubuh Xiao Qing gemetar, ia tidak berani membantah dan segera bergegas pergi. Berita itu cepat sampai kepada kelima tokoh. Orang ini sudah lama tahu kita di sini, dia tidak memurnikan ramuan karena dia menunggu kita. Bagaimana jika dia tidak mau membuatkan ramuan untuk kita? Apakah dia tahu atau tidak? Apakah dia memiliki api keabadian atau tidak? Kita tidak bisa memastikan, tapi jika dia tidak mau memurnikan obat, kita hanya perlu menghabisinya untuk merebut apinya. Niat membunuh menyebar darinya. Sumei berteriak, kalian terlalu banyak omong kosong, dia ingin bertemu. Kita temui, barulah kita tahu semuanya benar atau salah. Tidakkah kalian memikirkan, jika dia benar-benar memiliki api keabadian, hanya dengan satu pemikiran darinya, racun api di tubuh kita akan menghabisi kita, alasan dia memanggil kita, kemungkinan besar dia memang memilikinya, tapi dia juga khawatir, seperti yang kalian katakan, bahwa setelah dia menyembuhkan, kita akan membunuhnya dan merampas apinya. 5 terdiam, dipimpin oleh Sumei, kelompok itu tiba di paviliun Xiao Yan. Saat mereka masuk, Xiao Yan duduk dengan tenang di balik meja, menuangkan teh. Xiao Yan memandang mereka. Sepertinya racun api di tubuh kalian sudah menembus ke tulang, jika tidak dibuang tepat waktu, hidup kalian mungkin akan terpengaruh. Keterbukaan Xiao Yan mengejutkan mereka lagi. Longsan menangkupkan tangan dengan hormat. Karena saudara tahu situasi kami, bisakah saudara mendetoksifikasi racun api kami? Xiao Yan tersenyum tipis. Aku memang mengambil ramuan pil pengusir racun api, tapi itu tidak berarti aku punya jantung api keabadian. Apakah saudara sedang bercanda, merasakan niat membunuh? Xiao Yan mendongak. Lalu, mengapa jika aku tidak punya api keabadian, apakah kau akan menghabisiku karenanya? Sumei berteriak pada Su Tianhua, bahkan melesatkan telapak tangan ke arahnya. Su Tianhua terlempar mundur dan memuntahkan darah. Sumei segera menangkupkan tangan pada Xiao Yan. Tuan, harap tenang, aku akan menghukum orang ini, tapi kami berharap Tuan bisa menyempurnakan ramuan pil pengusir racun api untuk kami. Jika Tuan punya permintaan, katakan langsung. Xiao Yan merenung sejenak, bisa disempurnakan, tapi aku hanya bisa menyempurnakan satu untuk kalian. Kemudian salah satu orang ketua pun benar-benar sangat marah mendengar itu. Su Tianhua, yang baru saja ditampar, masih tidak percaya Xiao Yan punya api keabadian. Ia berkata dengan marah, karena Tuan tidak punya api keabadian sama sekali, mengingat kami telah menghabiskan segalanya untuk mendapatkan benda suci itu, jika Tuan berani menggoda kami, tentu saja kami tidak akan tinggal diam. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Xiao Yan. Benarkah, merasakan niat buruk? Sumei segera berlutut, memohon agar Xiao Yan tidak bertindak. Namun, sudah terlambat. Racun api di tubuh Su Tianhua mulai menyerang daging dan tulangnya. Ia tiba-tiba menjadi gila. Vitalitas dan origin Qi-nya melonjak ke arah Xiao Yan. Origin Qi yang agung terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Kekuatan Su Tianhua, seorang Daugat bintang 6 dengan origin Qi sekitar 5 juta, terserap dengan gila-gilaan. Keempat tokoh yang tersisa terkejut. Mereka hanya bisa melihat Su Tianhua benar-benar terkuras jejak kehidupan terakhirnya dan terjatuh ke tanah. Xiao Yan menghela napas, berkata lembut, beberapa hal, sebenarnya tidak perlu mempertaruhkan nyawa seseorang untuk diverifikasi. Mata keempat orang yang sempat memiliki niat membunuh kini meredup. Kematian Su Tianhua membuktikan 100% bahwa pria di depan mereka memiliki api keabadian. Sumei tersadar, Tuan, tentukan harga tanpa banyak basa-basi. Aku butuh 50 miliar pil origin Qi, kata Xiao Yan pelan, dan resep ajaib untuk memperbaiki tubuh, hanya 2 hal ini. Sumei terkejut, kepahitan melonjak di wajahnya. Kurasa itu bukan masalah bagi rumah lelang, lanjut Xiao Yan. Sumei menimbang, lalu mengangguk berat, tapi kami butuh 4 butir. Kami harus melihat ramuannya dulu sebelum kami bisa memberikan pil origin Qi yang diminta. Xiao Yan mengangguk, sebelum itu, aku harus mendapatkan resep untuk memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Sumei menjelaskan bahwa resep untuk memperbaiki tubuh fisik juga sangat sulit. Kami bahkan bisa langsung menemukan pil yang sudah jadi, tapi Tuan setidaknya perlu menyempurnakan satu pil pengusir racun api dulu. Mata Xiao Yan menyipit, ia mengangkat bahu. Aku tidak sedang berdiskusi atau bernegosiasi, obat mujarab dan resep akan dikirim bersamaan. Tentu saja, kalian bisa menolak. Sumei terdiam, lalu mengangguk setuju. Kami berharap Tuan tidak akan mengingkari janji. Xiao Yan mengangguk, Sumei melanjutkan. Tapi, dengan 50 miliar pil origin Qi, kami sedikit dilema. Sebagian besar sumber daya tidak ada di tangan kami. Total yang kami miliki hanya sekitar 10 miliar. Xiao Yan mengangguk, kalau begitu, aku akan menurunkannya menjadi 30 miliar. Sumei masih tersenyum masam, tidak masalah jika kalian tidak punya 30 miliar, kata Xiao Yan, aku hanya akan memperbaiki satu buah pil. Keempatnya saling pandang, kami masih punya persediaan total 20 miliar jika kami berpatungan, kata Sumei. Xiao Yan tersenyum. Kesepakatan disetujui. Kapanpun kalian membawa ramuan tersebut, aku akan memperbaikinya. Jangan khawatir,
Ramuan ini tidak terlalu sulit bagiku. Ia memberi isyarat agar mereka pergi. Keempatnya memberi hormat dan pergi. Tampak marah karena seorang tetua terbunuh dan merasa diperas. Tentu saja, Xiaoyan tidak peduli. Selama ramuan yang dikirim dapat memperbaiki klon iblis keabadian, ia tidak perlu takut pada mereka. Setelah kembali, keempat orang itu meletakkan semua ramuan dan resep di atas meja. Mereka tidak segera memberikannya kepada Xiaoyan. Longsan berujar, dari auranya, orang ini seharusnya Daugat bintang 5 tingkat menengah, bukan ancaman besar. Lagi pula, di mana kita bisa menemukan total 30 miliar. Meskipun rumah lelang makmur, semua pil origin Ki masih ada di tangan istana surgawi. Racun api di tubuh kita telah menghabiskan sumber energi yang sangat mengerikan. Total yang kita miliki hanya sekitar 10 miliar. Sumei merenung, kita tidak perlu terburu-buru. Aku punya cara mendapatkan 30 miliar. Kita hanya perlu menyabotase dari pelelangan. Tapi hal ini tidak boleh diketahui istana surgawi. Bahkan jika racun api dimusnahkan, kita tidak akan bisa melarikan diri dari rumah surgawi jika ketahuan. Yang ternyata mereka adalah bawahan dari rumah surgawi. Dengan tekad di matanya, berkata, apakah niatmu adalah setelah kita pulih dari racun api, kita bekerja sama untuk menghabisinya? Mata Sumei penuh dingin. Jika kita tidak menghabisinya dan mengambil kembali pil origin Ki, aku khawatir kitalah yang akan dihabisi istana surgawi. Keempatnya saling pandang, lalu mengangguk, kita tidak punya pilihan. Kata Sumei, sebaiknya kita segera mengirimkan obat mujarab dan resepnya. Kita harus ingat, jangan menunjukkan kekurangan apapun. Dia pasti mempersiapkan tindakan pencegahan jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Mereka bergegas menuju paviliun Xiaoyan, membawa botol giok dan cincin penyimpanan. Xiaoyan melirik botol giok di atas meja dan membukanya, aroma ramuan meluap. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bersentuhan dengan ramuan tingkat tinggi seperti itu. Tetapi ia mempertahankan ekspresi tenang. Ia melambaikan lengan baju, mengambil semua ramuan dan resep, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa tempat klon iblis keabadian terbaring lemah. Ia langsung memberikan ramuan-ramuan itu kepada klonnya. Aku harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk mempersiapkan kebangkitan klon iblis keabadian, pikir Xiaoyan. Jika klon itu pulih dengan cepat, aku punya keyakinan cukup untuk bertahan. Sumei meletakkan cincin penyimpanan di atas meja, memandang Xiaoyan serius. 30 miliar pil origin Ki sudah termasuk di dalamnya. Kami berharap Tuan tidak mempermainkan kami. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Kapan Tuan bisa memurnikan ramuan untuk kami? Jangan khawatir, kata Xiaoyan, aku masih di sini dan tidak akan bisa melarikan diri. Kalian bisa kembali setelah aku memberitahu Xiao King ketika pemurnian selesai. Ia mengisyaratkan mereka untuk pergi. Sumei terkejut dengan sikap Xiaoyan yang seolah mengusir mereka. Meskipun merasa identitasnya terbalik, mereka mematuhi. Hidup mereka kini berada di tangan Xiaoyan. Setelah mereka pergi, Xiaoyan terhuyung menuju tengah paviliun, tubuhnya berteriak protes. Dengan gemetar, ia meletakkan kuali Yanmo di hadapannya, matanya memancarkan tekad yang membara. Tanpa menunda, ia memanggil api keabadian, memulai ritual berbahaya memurnikan pil pengusir racun api. Namun, nasib seolah mempermainkannya, baru saja api menari di bawah kuali, ledakan dahsyat mengguncang paviliun, Xiaoyan terhuyung mundur, wajahnya berlumuran jelaga, hatinya dipenuhi kekecewaan pahit, kuali itu aman, namun bahan-bahan berharga itu musnah dalam kobaran api. Xiaoyan mengertakkan gigi, kegagalan ini hanyalah awal dari siksaan yang panjang. Pemurnian berlanjut, dan dengan setiap upaya, ledakan di kuali semakin menggelegar, mengguncang fondasi paviliun. Bahan-bahan obat yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi abu. Namun Xiaoyan menolak untuk menyerah. Dengan wajah keras dan mata membara, ia mengirim Xiao King bergegas kembali ke rumah lelang, memohon lebih banyak bahan, lebih banyak kesempatan untuk menantang takdir. Bulan-bulan berlalu, dan harapan Sumei dan yang lainnya mulai memudar. Mereka tahu resep pil pengusir racun api bukanlah obat yang mudah, tetapi melihat ledakan kuali yang tak henti-hentinya, mereka mulai bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar mampu menyelesaikan tugas ini. Mungkinkah bocah ini telah menipu kita, gerutu Longsan dengan nada curiga. Kita telah menunggu terlalu lama, sahut tetua lainnya dengan cemas. Jika dia tidak bisa membuat pil, kita harus mencari cara lain untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Namun, Sumei menolak untuk menyerah. Kita harus bersabar, katanya dengan suara tegas. Xiaoyan telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu kita tidak bisa mengkhianatinya sekarang. Akhirnya, setelah 5 bulan siksaan yang tak berkesudahan, Xiaoyan mengirimkan pesan kepada Xiao King. Sumei dan yang lainnya bergegas menuju paviliun, hati mereka berdebar kencang karena antisipasi dan kecemasan. Mereka menemukan Xiaoyan berdiri di tengah ruangan, tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat pasi karena kelelahan. Namun, di telapak tangannya, sebuah pil berkilauan dengan cahaya kemasan yang mempesona. Maaf telah membuat kalian menunggu begitu lama, kata Xiaoyan dengan suara serak. Aku telah bekerja keras siang dan malam, melewati batas kemampuanku sendiri untuk menyempurnakan pil ini. Kesulitan dalam memurnikan ramuan ini berada di luar dugaanku. Tapi jangan khawatir, aku telah berjanji, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan melanjutkan memurnikan 3 pil yang tersisa. Dengan kata-kata itu, Xiaoyan tiba-tiba kehilangan kesadaran, tubuhnya ambruk ke lantai.
Sumei dan yang lainnya tersentak kaget. Dengan lembut, mereka membaringkan Xiao Yan di tempat tidur. Hati mereka dipenuhi rasa bersalah dan kekaguman. Pil yang baru disempurnakan itu dengan hati-hati dimasukkan ke dalam botol batu giok, dijaga sebagai harta yang tak ternilai harganya. Melihat Xiao Yan yang benar-benar pingsan, jejak keraguan di hati mereka menghilang, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Dia telah memberikan segalanya untuk kita, bisik Sumei dengan nada terharu. Kita harus membalas kebaikannya, sahut Longsan dengan sungguh-sungguh. Sebelum pergi, Sumei dan yang lainnya meninggalkan ramuan pemeliharaan jiwa yang berharga di sisi tempat tidur Xiao Yan, berharap dapat memulihkan kekuatannya yang terkuras. Sebulan kemudian, Xiao Yan terbangun, matanya masih memancarkan kelelahan yang mendalam. Namun, tanpa membuang waktu, ia langsung kembali ke kuali, siap untuk melanjutkan perjuangannya yang berat. Berita tentang pengabdian Xiao Yan yang tak tergoyahkan dengan cepat menyebar di antara Sumei dan yang lainnya. Mereka tertegun oleh pengorbanan yang ia lakukan untuk mereka. Orang ini telah bekerja dengan sangat keras untuk membuatkan pil bagi kita, kata Sumei dengan nada menyesal. Jika dia tahu kita berencana untuk mengkhianatinya, bukankah kita benar-benar monster? Dia belum pulih sepenuhnya, namun dia memaksa dirinya untuk terus memurnikan, sahut Longsan dengan nada pahit. Kita benar-benar kejam jika kita melanjutkan rencana kita. Namun, suara dingin memecah keheningan. Jangan bodoh, kita tidak punya pilihan. Istana surgawi akan membunuh kita jika kita gagal mendapatkan origin Ki itu. Kita harus mengesampingkan perasaan kita dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Sosok-sosok yang bergumam itu terdiam, terperangkap dalam jaring keputusasaan dan rasa bersalah. Mereka tahu bahwa mereka berada di jalur yang mengerikan, tetapi mereka merasa tidak berdaya untuk mengubah arah. Dengan hati yang berat, mereka hanya bisa menghela napas dan menunggu saat Xiao Yan menyelesaikan pemurniannya. Saat rencana mereka yang mengerikan akan segera dimulai. Waktu 3 tahun berlalu dalam sekejap. Xiao Yan tampil acak-acakan, keringat membanjiri dahi. Ekspresi gila di wajahnya adalah bukti pengorbanan total yang ia lakukan untuk menyelesaikan pil pengusir racun api. Di dalam cincinnya, klon iblis keabadian terus melahap pil dewa, pulih dengan cepat tetapi belum sempurna. Xiao Yan menyipitkan mata. Ia tahu, jika ia berhenti memurnikan, ia akan dicurigai. Akhirnya, 3 pil pengusir racun api yang tersisa selesai, dan langsung diberikan kepada 5 orang tersebut. Tidak lama wajah Sumei dan 4 tetua lainnya berseri-seri. Aura Sumei telah pulih total, racun api menghilang sempurna. Xiao Yan mengambil langkah maju, wajahnya pucat karena kelelahan. Xiao Yan, Tuan Lelang Sumei, saya telah memenuhi semuanya, bolehkah saya sekarang pergi? Senyum Sumei membeku, sekilas, kilatan merah darah melintas di matanya. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiao Yan begitu saja pergi karena bagaimanapun 30 miliar origin Ki yang telah diacuri milik rumah surgawi harus dikembalikan. Di sisi lain Xiao Yan pun merasakan hawa membunuh dari 5 orang tersebut. Dia pun sedikit kebingungan karena klon dewa iblisnya belum pulih sepenuhnya. Jika dia melakukan baku hantam, dia akan mungkin terdesak melawan 5 orang ini. Dia harus mencari cara agar bisa menahan mereka. Di sisi lain 5 orang tersebut benar-benar bersiap untuk melakukan hal-hal yang mereka rencanakan sebelumnya, merebut segalanya.